Perkenalkan, nama saya Elviana dengan NPM 2075544. Saya dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik. Dan sektor publik adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi mencari laba, tetapi orientasinya adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, contohnya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit, dan universitas. Nah, selanjutnya ada reformasi akuntansi pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan itu ada 3. Yang pertama sebelum tahun 2003, tahun 2003 sampai 2004, dan tahun 2005 sampai sekarang. Nah, sebelum tahun 2003 itu yaitu akuntansi tradisional atau berbasis kas dan single entry. Dan tahun 2003 dan 2004 yaitu Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga yaitu tahun 2005 sampai sekarang yaitu ada akuntansi modern berbasis akrual dan double entry dan PP nomor 71 tahun 2010 oleh PSAP. Nah, selanjutnya ada standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan. Dan standar akuntansi pemerintahan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Selanjutnya, dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Yang kedua ada standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Dan yang ketiga ada proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lalu ada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Nah, yang pertama ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Yang kedua ada PSAP 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Yang ketiga ada PSAP 2 yaitu laporan realisasi anggaran berbasis kas. Yang keempat ada PSAP 3 yaitu laporan arus kas. Yang kelima ada PSAP 4 yaitu catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam ada PSAP 5 yaitu akuntansi persediaan. Yang ketujuh ada PSAP 06 yaitu akuntansi investasi. Dan yang ke-8 ada PSAP 7 yaitu akuntansi aset tetap. Dan yang ke-9 ada PSAP 08 yaitu akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Dan yang ke-10 ada PSAP 9 yaitu akuntansi kewajiban. Dan yang ke-11 ada PSAP 10 yaitu koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dan yang ke-12 ada PSAP 11 yaitu laporan keuangan konsolidasian. Dan yang ke-13 ada PSAP 12 yaitu laporan operasional. Selanjutnya ada pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang menjadi acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Dan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Baik, selanjutnya ada akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang diimplementasikan di dalam entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
Selanjutnya ada peranan laporan keuangan daerah, yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Lalu, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu ada menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada membantu menemukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada peranan laporan keuangan daerah. Yang pertama ada bentuk akuntabilitas, yang kedua transparansi, dan yang ketiga ada manajemen, dan yang keempat ada keseimbangan generasi. Nah, akuntabilitas itu yaitu pertanggungjawaban, dan transparansi itu yaitu pengelolaan keuangan, dan manajemen itu yaitu untuk membantu manajemen pemerintah daerah dan pengelolaan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan memiliki tujuan, yaitu yang pertama ada menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua ada menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat ada menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan khasnya. Yang kelima yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir ada menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yang bertujuan, yaitu yang pertama ada pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah, dan yang ketiga ada masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungannya atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Ada 4 pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada pemerintah, yang ketiga ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang keempat ada wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Ada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama ada elegan, yang kedua ada andal, yang ketiga ada dapat dibandingkan, dan yang keempat yaitu dapat dipahami. Berikut adalah prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan.
PSAL atau saldo anggaran lebih. Selanjutnya ada alur penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu transaksi. Setelah transaksi, kita lanjut ke jurnal, lalu kita posting ke buku besar, lanjut ke neraca saldo, penyesuaian, kertas kerja, dan lanjut ke laporan keuangan serta jurnal penutup dan jurnal pembagian. Nah, selanjutnya ada struktur laporan keuangan daerah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah itu disusun dengan basis kas dan juga menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dan jumlah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Komponen utama yang ada di laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan. Pendapatan ada 3. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diterima dan yang diperoleh dari sumber daya daerah tersebut. Isi dari pendapatan asli daerah ada 4, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan pajak daerah itu seperti contohnya yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Yang kedua itu yaitu pendapatan retribusi daerah, contohnya seperti retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu contohnya seperti dividen dari badan usaha milik daerah. Yang kedua ada pendapatan transfer atau transfer pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat dibagi menjadi 2, yaitu dana perkembangan dan dana insentif daerah atau DID. Dana perkembangan dibagi menjadi 2, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum. Dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan sah atau pendapatan hibah. Lalu pendapatan digunakan untuk belanja. Belanja adalah kas yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kegiatan operasional pemerintah. Belanja terbagi menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama ada belanja operasi. Belanja operasi berisi yaitu belanja
laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan operasional. Laporan operasional terdapat pendapatan dan beban. Laporan operasional ini hampir sama saja dengan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu terdapat pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya yaitu beban, ada 3. Yang pertama ada beban operasi, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban transfer. Beban operasi itu mengenai yaitu adalah beban pegawai, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga atau pihak lain atau masyarakat. Lalu ada beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, dan beban karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUD. Lalu dijumlahkan seluruh beban operasinya. Lalu kita lanjut ke beban penyusutan dan amortisasi. Lalu kita lanjut ke beban transfer. Oke, selanjutnya yaitu struktur laporan keuangan daerah yang keempat, yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu berisi dengan ekuitas awal, koreksi ekuitas, lalu ada surplus laporan operasional, dan ekuitas akhir. Seperti yang kita lihat, koreksi ekuitas itu terbagi menjadi 2, yaitu koreksi penambahan ekuitas dan koreksi pengurangan ekuitas. Koreksi penambahan ekuitas berisi yaitu koreksi penyajian saldo awal piutang, koreksi penyajian saldo awal persediaan, koreksi penyajian saldo awal investasi, koreksi penyajian saldo awal aset tetap dan aset lainnya, koreksi penyajian saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap dan aset lainnya, koreksi penyajian saldo awal kewajiban, dan koreksi penambahan lain-lain. Selanjutnya yaitu koreksi pengurangan ekuitas berisi yaitu koreksi penyajian saldo awal piutang, koreksi penyajian saldo awal persediaan, koreksi penyajian saldo awal investasi, koreksi penyajian saldo awal aset tetap dan aset lainnya, koreksi penyajian saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap dan aset lainnya, koreksi penyajian saldo awal kewajiban, dan koreksi pengurangan lain-lain. Lalu seluruh koreksi ekuitasnya dijumlahkan. Lalu lanjut ke surplus laporan operasional dan ekuitas akhir. Selanjutnya ada neraca. Di dalam neraca terdapat aset lancar, investasi jangka panjang, lalu aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, lalu ada aset lainnya. Setelah itu lanjut ke kewajiban. Kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Lalu setelah itu ada ekuitas. Oke.